Ya, yang terhormat kami hormati, perkenalkan kami dari UIN Maulana Malik Ibrahim, prodinya PAI. Saya Balia Zulhakamadin, terus kemudian ini Laila Muhibah, terus ini Fazul Fahmi. Nah, di sini kita akan observasi mengenai penerapan bimbingan konseling di madrasah ini. Mungkin untuk pertanyaannya, ini kami mengajukan 10 Bu. Apabila Ibu dirasa ada yang bisa dimerjet, itu bisa panjenengan menjelaskan sesuai yang realita di sini penerapan itu. Untuk yang pertama ini bagaimana pelayanan atau layanan bimbingan dan konseling di MAN 1 Kota Malang ini? Alhamdulillah, insya Allah layanan bimbingan di MAN 1 Kota Malang sesuai dengan yang ada di kurikulum ya. Iya. Di kurikulum pendidikan nasional khususnya tentang bimbingan dan konseling. Memang dari kurikulum sejak kurikulum yang dulu itu memang 1 minggu itu 1 jam untuk layanan BK itu ada 1 minggu 1 jam sampai di kurikulum 80 kurikulum KTSP itu juga 1 minggu itu 1 jam. Bahkan tapi di kurikulum Merdeka ini BK tidak ada jam, tapi kita fleksibel seperti dahulu bahwa 1 minggu itu ada 1 jam. Namun di MAN 1 Kota Malang ini sudah mulai tahun 2009 itu tidak ada jam. Tidak ada jam karena diawali dari sertifikasi guru. Adanya sertifikasi guru itu guru-guru itu membutuhkan jam, kekurangan jam sehingga harus mengajar di sekolah lain. Daripada guru-guru itu harus mengajar di sekian sekolah, ada kebijakan dari Bapak Kurikulum waktu itu bahwa jam BK ini harus diberikan pada guru-guru mapel. Nah, kita waktu itu tentu saja tidak mudah untuk memberikan karena bagaimanapun minimal 1 minggu 1 jam itu sangat penting. Kami para guru BK ini bertemu dengan siswa karena tidak cukup hanya ketemu di ruang BK, di ruang konseling, tapi harus memang pertemuan tatap muka secara klasikal, yaitu bimbingan klasikal namanya, itu memang mutlak diperlukan. Tapi karena dengan mempertahankan dengan berbagai alasan belum diterima, jadi kami menyerah bahwa memang tidak ada jam. Namun kami juga tidak kekurangan cara, artinya nggak terus kayak merasa sudah hilang kesempatan dan lain-lain. Kita tetap semangat, akhirnya memanfaatkan ini kalau ada jam kosong. Kemudian minta jam pada Bapak Ibu guru itu juga tidak terlalu sulit ya. Kemudian itu ada jam kosong, kemudian minta jam pada Bapak Ibu guru. Itu kita gunakan untuk jam kita. Kemudian bagaimana berdasarkan apa kita memberikan layanan kepada siswa ini adalah berdasarkan program BK, yang mana program BK ini diawali dari need assessment. Need assessment itu adalah angket kebutuhan siswa mulai kelas 10, kelas 11, kelas 12. Anak-anak ini keinginannya apa sih? Dari BK ini pengen memberikan materi apa? Yang mana di dalam BK itu ada 4 bidang layanan BK, yaitu bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, dan bidang bimbingan karir. Jadi itu ya, bagaimana layanan yang diberikan seperti itu. Kemudian kalau kesadaran untuk datang sendiri ke ruang BK, insya Allah dari tahun ke tahun mengalami suatu kenaikan yang signifikan, yaitu para siswa tidak usah dipanggil untuk datang ke ruang BK ini atas kesadaran sendiri, jadi pengen konsultasi, namun belum 100%. Masih ada para siswa itu yang datang ke BK harus dipanggil ya karena malu, karena takut, ya karena belum percaya. Terutama kalau mereka ini pada saat MTS atau SMP-nya ini BK-nya ada kesalah pengertian tentang BK. Misalnya kan ada waktu MTS atau SMP itu BK sebagai polisi sekolah, BK tukang tata tertib, BK tukang marah. Nah ini anak-anak biasanya
takut untuk datang ke BK, namun di awal pelajaran baru kami para guru BK ini adalah memberikan informasi tentang BK, khususnya BK Man 1 Kota Malang adalah BK sahabat siswa. Kalau sudah bersahabat sehingga mau bercerita ini nggak malu, nggak takut, mau tanya juga tidak sungkan-sungkan. Jadi kapan Bu waktu anak-anak itu bisa konsultasi ke BK, yaitu pada jam istirahat. Di Man 1 2 kali jam istirahat, yaitu jam pertama, istirahat pertama itu jam 10, waktunya sangat singkat hanya 15 menit. Nah itu anak-anak juga kadang-kadang itu konsultasi. Kemudian istirahat kedua ini mulai jam 12 sampai jam 1, ini yang agak panjang, tapi anak-anak kan harus makan, harus sholat itu kan ya. Kemudian dari dulu saya terutama sejak ya sudah longgar waktu saya itu memang pulang sekolah ini adalah layanan saya untuk para siswa. Nggak apa-apa sampai jam 4, sampai jam 5 saya baru pulang, terutama anak-anak hati ini kan memang di sini jadi nggak masalah kalaupun sampai sore seperti itu yang kami lakukan ya. Istirahat pertama itu yang sangat singkat, hanya 15 menit. Tapi dengan adanya pandemi, kita sudah cyber counseling. Pandemi kemarin, anak-anak full WFH, daring, online. Sehingga mulai bimbingan, konseling, itu sudah melalui WA, melalui video call, melalui telepon. Itu yang kita lakukan, Zoom. Mungkin sudah menjawab pertanyaan satu Mas. Iya, Bu. Diulang lagi apa tadi? Layanan bimbingan konseling di Man 1 Kota Malang yang pertama. Terus kalau selanjutnya ini mengenai bagaimana Ibu memanajemen organisasi bimbingan konseling di sini. Iya. Manajemen BK yaitu program BK ini integral dengan program madrasah. Ya. Jadi pastinya kayak program BK harus atas persetujuan ibu kepala. Setelah tadi kan dari need assessment itu kemudian jadilah namanya program BK sesuai dengan yang diinginkan siswa. Nah itu kita sampaikan program-program kita kepada ibu kepala. Nanti ibu kepala ACC. Barulah nanti jadi yang dinamakan program. Kemudian kebetulan saya sebagai koordinator ya ini baru tahun ajaran ini, namun dulu sekali saya juga pernah menjadi koordinator karena di dalam BK ini koordinator adalah harus selalu bergantian. Harus selalu bergantian itu 2 tahun sekali, itu atas usulan saya dulu. Jadi semua harus pernah menjadi koordinator karena semua itu menurut saya itu bisa. Semua itu bisa kan sesuatu yang bisa dipelajari kan. Nah kemudian di dalam memanage bimbingan konseling Man 1 Kota Malang ini antara lain program saya itu seminggu sekali kita koordinasi. Jadi kalau koordinasi itu dilakukan seminggu sekali, masalah-masalah itu nggak sampai bertumpuk gitu. Masalah itu dari siswa itu segera bisa kita tangani. Jadi dari 6 konselor itu menyampaikan, misalnya saya ada 5 kelas, bagaimana dengan kelas saya? Alhamdulillah aman. Misalnya kayak sampai hari ini tuh anak-anak itu insya Allah sudah nggak ada yang telat Mas. Ternyata di dalam kepemimpinan Bu Binti ini anak-anak disiplinannya sangat bagus. Semula masih ada 5 orang yang telat, ini sampai hari ini alhamdulillah tidak ada lagi anak terlambat. Jadi jam 7 kurang 15 menit atau jam 6.45 itu anak-anak sudah sampai di madrasah. Ya, jadi seminggu sekali koordinasi menyampaikan kelas bimbingan masing-masing. Kemudian kita juga menyampaikan kekhasan dari masing-masing kita. Itu kan mesti punya kekhasan ya, meskipun ada program. Misalnya kayak saya itu dari dulu kala sampai sekarang itu nggak pernah melupakan namanya perkenalan. Jadi materi pertama kali yang saya sampaikan, pertama ketemu anak-anak, terutama anak kelas 10, siswa baru itu adalah perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sangat sederhana. Anak-anak ini harus face to face dengan saya. Harus face to face di ruang BK ini. Jadi tidak cukup hanya klasikal, enggak. Harus face to face. Tapi kelihatannya hanya kenalan, tapi anak-anak biasanya langsung curhat. Dan anak-anak baru itu justru bagaimana tentang adaptasi, masih punya teman, masih belum punya teman di Ma'had. Anak yang belum pernah jauh dari orang tua itu kan kadang masalah kecil tapi sudah dianggap besar. Masalah kecil menganggap anak-anak itu membuat anak-anak pindah sekolah dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita
anggap ringan untuk anak-anak siswa baru ini justru harus dibimbing secara intensif. Jadi perkenalan ini program saya 2 bulan. Dalam 2 bulan Bu Rida harus mengenal seluruh siswa bimbingan itu. Nanti kalau 2 bulan itu masih ada yang belum ke BK, ya itu yang harus saya panggil. Waktu datang itu ya bisa sendiri, bisa berteman seperti itu. Dan alhamdulillah anak dengan pendekatan seperti itu nggak takut ke BK. Nanti bisa ditanyakan Mas Toti, kebetulan BK-nya juga Bu Rida, anak-anak insya Allah tidak takut ya Mas ya, ke BK, bisa ngobrol, bisa konsultasi dan lain-lain. Seperti itu mungkin bisa menjawab nomor 2 tadi. Iya Bu, itu kan sudah include dengan mekanisme layanan bimbingan dan konseling. Terus kemudian kalau di pertanyaan selanjutnya ini sarana prasarana pendukung di sini mungkin ada tempat khusus bimbingan konseling dan lab mungkin apakah ada? Iya. Tapi sebentar ini biar sejuk ya. Iya. Kipasnya lupa belum. Alhamdulillah sekali. Dan satu ini termasuk sudah lengkap mengenai sarana prasarana, terutama dalam kepemimpinan Ibu Dr. Binti Maksuda, itu ruang BK sudah disulap seindah ini, sebagus ini. Ini masih belum ada 1 tahun ya seperti ini. Ini membuat kami ini sangat bersyukur. Tapi dari dulu memang MAN 1 ini sudah ada yang namanya ruang konseling. Jadi konseling kelompok ini yang paling luas ini memang buat konseling kelompok. Kemudian konseling individu kita punya 2 bilik ini. Namun sekarang ditambah lagi dengan ruang ini kayak ya mirip multimedia gitu. Nanti anak-anak biasanya konsultasi perguruan tinggi terus kita pakai slide di situ, nanti kita diskusi bersama-sama di situ. Tapi karena ini kan masjidnya masih direno sehingga Bapak Ibu guru sementara sholatnya di sini bisa dilakukan. Jadi menurut saya sarananya sudah lengkap sekali ini, termasuk ya nanti anak-anak kalau konsultasi yang sifatnya umum ya tidak pribadi itu bisa di depan meja para Bapak Ibu konselor. Perlu saya sampaikan bahwa di MAN 1 ini ada 6 orang guru BK. 6 orang guru BK yang berasal latar belakang dari bimbingan konseling 2 orang. Saya sendiri dengan Bapak Megaleo. Kemudian yang 4 ini yaitu Bu Reni, Bu Nurul, Bu Husnul dan Pak Bayu ini berasal dari psikologi. Ada yang dari 1 Pak Bayu dari psikologi UIN. Kemudian yang 3 dari psikologi UNM. Alhamdulillah ya, jadi sarananya alhamdulillah sudah terpenuhi sekali. Terus kemudian kalau proses pengembangan dari tahun ke tahun itu ada perubahan atau peningkatan bagaimana? Kalau pengembangan ini kalau dari sisi konselornya ya, maksudnya guru BK ya, kita semuanya ikut namanya MGBK. Kalau di guru mata namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, tapi kalau di BK namanya MGBK. Nah ini kita ikut bergabung dengan Dignas, dengan guru-guru SMA Semalang Raya. Itu kita ikut, namun bergantian ikutnya. Selain itu kita juga ikut MGBKMA. Jadi khusus Madrasah Aliyah itu ada, kita dengan dengan MAN 2 Kota Malang dengan MA swasta. Kemudian secara pribadi saya sampai hari ini masih sebagai pengurus ABKIN. ABKIN itu adalah Asosiasi Bimbingan Konseling Malang. Cabang Malang itu saya termasuk menjadi pengurusnya, menjadi pengurus di situ. Kemudian itu tadi kan pengembangan diri ya. Kemudian kita juga ikut seminar, workshop, itu seringkali kita lakukan. Apalagi sejak pandemi itu kan banyak gratis-gratis yang kita ikuti. Bahkan kalaupun bayar juga cukup murah, hanya 100.000 kita sudah dapat banyak ilmu. Itu kita hikmahnya itu sangat dimudahkan sehingga sering kali bisa kita ikuti Mas. Untuk pengembangan diri yang saya lakukan secara pribadi, saya juga mengikuti lomba. Belum lama ini saya alhamdulillah memenangkan kejuaraan lomba Kemenak RI moderasi beragama, yaitu berupa video pendek. Itu bukan karya saya tapi yang ikut nama saya, soalnya untuk guru Kemenak RI kan. Yang ada di video itu saya bersama para siswa
para siswa kelas 10 kebetulan waktu itu, sekarang anaknya sudah kelas 11. Alhamdulillah mendapatkan juara 2 Kemenak RI. Kemudian alhamdulillah hari ini saya juga sudah membuat podcast yang mana itu menurut saya adalah pengembangan diri seorang guru. Kenapa saya membuat podcast? Karena saya pada saat pandemi itu hikmahnya saya melihat TikTok, saya melihat Twitter, melihat Instagram dan lain-lain. Menurut pendapat saya itu tidak semuanya itu edukatif. Dari TikTok, dari sosmed itu juga banyak yang tidak positif, bahkan hal-hal pornografi. Yang hal itu dilihat oleh jutaan, subscribernya itu sampai puluhan juta. Sementara itu pornografi. Berarti sejak itu saya itu langsung, saya juga bisa membuat entah TikTok, entah video yang itu bukan negatif gitu loh. Tapi ya pengennya yang bermanfaat. Jadi ya saya berkeinginan agar podcast saya nanti itu bisa bermanfaat. Kebetulan sebelum launching podcast saya itu membaca, mengikuti akun dari mantan rektor UNJ yang namanya Prof. Suyanto. Jadi saya mengikuti akunnya Prof. Suyanto ID, itu saya sampai kewalahan mengikuti ilmu yang diberikan beliau, termasuk ternyata yang dipikirkan beliau ya seperti yang saya pikirkan. Maaf, tidak berarti saya menyamakan dengan seorang profesor, enggak ya, dengan seorang rektor enggak, tapi beliau juga gini malah, ayo para guru dan dosen membuat akun atau membuat konten-konten yang edukatif, biar para remaja, para generasi penerus ini bisa ada imbang ya, biar balance gitu. Yang dilihat di sosmed ini nggak hanya hal-hal yang negatif, tapi para guru dan dosen ayo membuat konten-konten yang edukatif, konten-konten yang menarik. Jadi itu tadi adalah pengembangan diri yang telah kami lakukan para guru BK MAN 1 Kota Malang. Saya tambahi dengan saya pribadi, secara pribadi seperti itu. Kemudian masih saya tambahkan lagi, karena ini sudah kurikulum merdeka ya, jadi guru itu adalah sebagai motivator dan fasilitator. Jadi student center, tidak terpusat pada guru, bukan teacher center untuk saat ini. Itu karena sudah kurner, harus terpusat pada siswa. Student center, sehingga kalau jam BK itu anak-anak itu saya ajak untuk mengembangkan bakat minatnya. Anak-anak sudah harus bisa menyampaikan apa bakat minatnya dan langsung harus diasah, dikembangkan semaksimal mungkin. Melalui apa? Melalui kegiatan ekstrakurikuler, harus memilih sesuai dengan bakat minat. Jadi ekstrakurikuler jangan sekedar ikut, jangan hanya ikut-ikutan, nanti itu hanya menghabiskan waktu, mungkin menghabiskan tenaga dan mungkin dana. Jadi harus difikirkan antara ekskul yang akan dipilih dengan bakat minat yang dimiliki, seperti itu. Dan kemudian dalam jam-jam BK itu anak-anak langsung kita minta untuk praktek. Nah ini sangat luar biasa, ternyata anak-anak ini memang saya sampaikan pada anak-anak, berarti anak-anak yang diterima di MAN 1 Kota Malang ini anak-anak hebat. Dan ternyata betul, mereka ada yang baca puisi, ternyata sudah punya kumpulan puisi dan lain-lain. Makanya saya tambahkan di dalam biodata anak-anak, saya suruh nuliskan, ayo punya proyek apa. Soalnya anak-anak saya suruh punya proyek, kalau sudah punya proyek ini nggak akan julid-julid ke temannya, nggak akan kepo-kepoin urusan teman, tapi harus fokus tertuju pada proyek. Nah anak-anak semula juga bingung proyek apa. Nah ini maksudnya hanya kalimatnya aja yang keren, proyek, padahal itu ya nggak jauh dari hobimu. Ternyata terjawab dari anak-anak yang selama ini sudah suka bikin puisi, akan bikin buku kumpulan puisi. Keren nggak sih? Nah terus juga ada di kelas 10B namanya, yaitu memang anak-anak yang berbakat di bidang bahasa. Saya itu sampai terharu sekali melihat anak-anak ini baca puisi. Saya selama ini belum pernah melihat puisi sebagus itu, sampai merinding, saya itu terharu. Bagus sekali lah. Itu ternyata dia sudah mulai mencetak puisi dan nanti akan membuat kumpulan puisi. Dan banyak lagi, ada yang suka mendesain baju. Nah itu waktu mengembangkan bakat minat di depan kelas itu membawa laptop. Teman-teman, ini adalah karya
karya saya calon desainer terkenal. Nah, itu mimpinya kan sudah kita bangun. Anak-anak harus kita ajari bermimpi. Bermimpilah yang setinggi mungkin, kalau jatuh masih di antara bintang. Itu yang saya sampaikan pada anak-anak semuanya. Jadi buat proyek itu intinya begini, setiap ke kelas saya selalu bertanya pada anak-anak, ayo proyeknya sudah sampai di mana, tapi tidak memaksa. Kita ingat anak-anak yang di ma'had, di pondok kan membagi waktu antara sekolah dan ma'had itu sudah tidak mudah kan. Tapi maksudnya proyek ini bukan membebani, justru untuk sebagai hiburan, sebagai apa, selingan dari kegiatan sehari-hari yang kadang-kadang itu membosankan. Dan anak-anak bisa. Bahkan ada yang dari anak 10B itu, saya nanti kelas 11, ini kan masih kelas 10, nanti harus jadi novel saya ini. Kebetulan namanya itu ya kayak sastra gitu ya. Ini namanya itu sudah mengandung sastra sehingga anaknya benar-benar sastrawan. Ternyata anak-anak di sosmed ini yang diikuti juga memang ini seperti podcastnya Rintik Teduh apa itu ya kan, akhirnya akan mewarnai cara berpikirnya anak-anak seperti itu Mas. Itu tadi masih omong tentang pengembangan diri guru, itu waktu banyak sekali apalagi di masa pandemi ini sosmed sudah begitu ininya. Jadi anak-anak praktek baca puisi, praktek nyanyi lagu-lagu barat dengan menyanyi itu kan ada reading, writing, listening, translate. Nah, anak-anak juga saya ajak nyanyi gitu loh Mas. Monggo, itu kira-kira sudah menjawab ya. Iya Bu, terus kemudian semisal kami terus menjadi konselor, itu etika apa yang perlu diperhatikan? Semua pertanyaannya bagus, mulai nomor 1 etika. Nah, yang harus diketahui adalah di dalam bimbingan konseling ini ada kode etik. Nah, ini sudah diajarkan mulai masih menjadi mahasiswa BK. Tidak boleh menyampaikan masalah siswa kepada orang lain, kepada suaminya pun nggak boleh. Tapi anak-anak kita beri pengertian rahasia ini yang kayak apa sih? Rahasia itu apakah anak-anak kesulitan matematika, kemudian guru BK-nya karena ini rahasia cukup disimpan sendiri, ini namanya justru tidak solutif, tidak memberikan pemecahan masalah. Nah, ini saya tanyakan pada siswanya, oh ya nak, kesulitan matematika, bagaimana kalau ibu diskusi sharing dengan ibu guru matematikanya. Nah, biasanya anak-anak, ya Bu, kan nanti Bu Rida juga tanya kepada gurunya, Bu, si A ini gimana sih kalau di kelas kok katanya sulit. Nah, nanti gurunya, Bu, dia itu kurang telaten ngerjakan tugas-tugas. Dia itu sebenarnya cerdas tapi apa? Agak-agak ya, kurang latihan. Kalau matematika, fisika itu kan harus banyak latihan mengerjakan soal kan. Nah, tapi ada memang masalah-masalah yang sangat-sangat pribadi lah, itu yang ke suami pun nggak boleh kita sampaikan, kita rahasia sampai nanti. Jadi kita misalnya akan kolaborasi, akan sharing itu harus atas seizin siswa. Gimana nak, masalah ini kayaknya ibu perlu kerjasama dengan bidang keagamaan ya, mungkin tentang ilmu agama yang lebih tinggi, yang kita itu kadang juga ada keterbatasan. Nah, itu namanya apa? Referral. Kalau saya menghadapi permasalahan siswa yang kadang-kadang sulit bagi saya, itu referralnya pertama kepada siapa? Kepada teman-teman BK. Misalnya kepada Bu Reni, ini psikologinya kuat Bu Reni. Jadi menurut Bu Reni bagaimana? Baru kalau teman-teman sesama BK ini masih belum bisa membantu, nanti saya kepada guru, misalnya tentang bagaimana kebiasaan di pondok, ilmu qawaid itu kita semua angkat tangan ya, kalau ilmu qawaid itu kita langsung ke gurunya. Kemudian kita juga pendampingan pakar, itu ada pendampingan pakar itu kita lakukan dengan UMM. Jadi kalau menghadapi masalah yang berat atau referral itu, kalau kita tentang kesehatan kan angkat tangan, itu referralnya di UKS, ada paramedis, ada dokter. Kalau UKS angkat tangan baru ke puskesmas, ke rumah sakit itu. Kemudian ada yang berat mungkin ke psikiater seperti itu. Jadi aturan-aturan yang harus disepakati itu tadi. Dan ini yang harus saya yakinkan pada siswa. Kalau curhat kepada temannya, pengalamannya masih sama, ya kan? Bedanya dengan kepada guru, pada konselor adalah ada azas kerahasiaan dan pengalamannya kan beda. Kalian baru umur 16, Bu Rida sudah 50 lebih. Jadi yang dialami sudah, oh nanti kalau lewat sini jangan nanti bisa terjatuh, lewat jalan sini yang lebih mulus, lebih mudah seperti itu. Tapi
Tapi anak-anak juga kita tekankan jangan suka memendam. Jadi harus punya sahabat, minimal ini unek-unek ini bisa disampaikan. Tapi kita harapkan yang terbaik adalah dengan orang tua, dengan guru, dengan konselor. Itu ya Mas ya, aturan-aturannya. Dan semua misalnya kita akan mendatangkan orang tua, mendatangkan pakar apa itu harus atas sepengetahuan ibu kepala madrasah. Nggak bisa langsung diam-diam ini enggak. Semua ini harus atas persetujuan kepala madrasah. Mungkin untuk selanjutnya itu latar belakang dari siswa yang bermasalah itu yang paling umum di Man 1 sendiri itu apa? Latar belakang siswa. Kalau antara asal sekolah ini kayaknya hampir sama. Cuman kalau sampean tanya masalah apa yang sering guru tangani di Man 1 itu mungkin ya. Yang paling banyak adalah masalah belajar. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada 4 bidang layanan BK, 1 bidang belajar, kedua bidang pribadi, ketiga bidang karir, dan keempat bidang sosial. Kalau yang paling banyak kita temui adalah masalah belajar. Apa sih contohnya? Anak-anak kesulitan pelajaran matematika, anak-anak kesulitan, ya Mas Fastoti ya. Mas Fastoti dari dulu kan bahasa Arab itu ya sulit bagi anak madrasah gitu. Kecuali Mas Fastoti ini jagoan bahasa Arab, kebetulan jurusannya memang agama. Tapi benar-benar kalau yang jurusan selain agama itu banyak yang kesulitan bahasa Arab. Kemudian mengatur waktu, sehingga nanti kan materi BK itu biasanya ya sesuai dengan request anak-anak waktu di need assessment itu, yaitu tentang manajemen waktu. Jadi biasanya kekhasan kesulitan pada mapel-mapel tertentu. Jadi masalah terbesar itu kemudian juga pada umumnya ada masalah remaja, ya masalah pergaulan, masalah di dalamnya pun masalah asmara. Di sini nggak boleh pacaran. Kalau pacaran langsung poinnya tinggi 100. Tanyakan Mas Fastoti. Nah, tapi namanya remaja. Mulai mengenal lawan jenis, naksir, ada yang nggak bisa menahan diri nembak. Nah, yang ditembak ini juga padahal sudah targetnya jelas, nggak boleh saling pacaran itu tapi jumlahnya paling satu kelas itu ya 1-2 orang saja. Jadi mayoritas memang anak-anak Man 1 yang menurut masih jomblo. Jadi anak-anak kalau bilang jomblo nggak usah diberi embel-embel, jomblo ngenes nggak usah, jomblo yang bahagia, jomblo yang optimis gitu. Karena temanmu banyak anak yang jomblo ini ada 98%. Yang berani coba-coba ini hanya sedikit saja, tapi akibatnya anak-anak sudah tahu. Semula kelas 10 prestasinya bagus, hidupnya happy-happy, setelah mencoba pacaran terjun bebas prestasinya itu. Tapi mungkin ya kayak apa sih pacaran itu, ikut-ikutan temen lagi tetangganya atau temen SMP-nya seperti itu. Masalah asmara, masalah keluarga ya, masalah keluarga itu ya keluarga yang kurang harmonis, perpisahan orang tua itu di sebuah kelas juga ada. Itu pastinya yang jadi korban itu kan anaknya. Jadi kita itu guru kan, dengan nanti calon guru jangan gampang marah. Jadi ada anak telat, ada anak nggak mengerjakan tugas itu pasti ada sebabnya. Tapi nggak semuanya itu karena ada masalah yang kadang-kadang memang ada anak malas, tapi nggak semuanya anak nggak ngerjakan tugas, anak telat itu karena malas. Pokoknya kalau Anda nanti sebagai calon guru itu mau mendengarkan pada muridnya itu ya, kenapa si A ini kok selalu murung, itu didekati, ditanya. Pokoknya ya mengajar dengan hati itu, terus nggak ada marah itu bisa. Nanti menjadi Anda ini nambah awet muda, nggak jadi guru, nggak gampang marah, dengan kelembutan. Seperti BK ini lah kok, kayak marah kan nggak mau curhat muridnya, ya dengan penuh senyum, dengan kesabaran, merangkul, dengan kelembutan seperti itu. Nah nanti kalau mendisiplin itu ada sendiri namanya petugas tatipsi. Tapi kita juga harus mendukung tugas tatipsi. Kita juga mendisiplin tapi caranya berbeda. Ya berbeda. Halo sayang kok hasduknya kok lupa belum dipakai, ya bahasa kita seperti itu ya. Ayo kenapa hari ini kok agak acak-acakan ini bajunya lupa belum dimasukkan seperti itu. Terus kemudian kalau
evaluasi Bu mengenai penerapan bimbingan konseling di sini itu kira-kira apa yang perlu dievaluasi? Evaluasi itu kita lakukan di setiap akhir tahun, bahkan nggak usah nunggu akhir tahun, kita setiap program, setiap layanan kepada siswa ya selalu ada evaluasi. Kalau evaluasi itu ya jujur masalah besar bagi kami itu adalah tidak punya jam. Itu sangat berat bagi kami, karena dari masuk kelas itu nanti kalau Anda sudah jadi guru ya, begitu masuk kelas sebentar itu langsung 40 anak atau 30 anak, oh si A lagi galau, oh si A lagi B lagi ngelamun, oh si C lagi serius mendengarkan, oh si C kelihatan itu dari depan kelas itu langsung terlihat jelas. Nah kita kan nggak ada itu, kecuali kita itu minta jam atau mengisi jam kosong. Dan mengisi jam kosong ini anak-anak sebenarnya nggak mau nulis di angkat, itu nulis anak-anak. Kami tidak mau kalau BK itu masuk kelas mengisi jam kosong. Kami pengen BK ini punya jam sendiri yang memang kami tunggu-tunggu kehadirannya. Itu penting sekali masuk kelas. Oh si A ini sikapnya seperti ini kalau di kelas. Pas kan kita kelompok-kelompok itu ya. Oh ini kalau bicara nadanya tinggi. Oh ini itu kok nggak pede. Oh ini itu sikapnya kok ada temannya seperti ini ya, kalau nggak masuk kelas evaluasinya itu. Tapi kita ya ibaratnya evaluasi itu introspeksi, yaitu selalu kita lakukan yang menonjol itu. Kemudian home visit itu masih harus kita galakkan lagi ya. Home visit jujur masih kurang kita lakukan. Padahal dengan home visit itu banyak data itu dengan mudah kita lakukan, dan kita juga tidak ada kesulitan sebenarnya pada saat home visit itu. Nggak kayak mungkin pernah teman saya itu kayak orang tua itu ada apa kok saya dikunjungi anak saya kenapa gitu ya. Saya nggak pernah mengalami seperti itu karena ya awalnya orang tua kaget. Itu ada apa? Bapak Ibu perlu kami sampaikan, saya sowan ke rumah Bapak Ibu ini adalah semata-mata untuk silaturahmi. Karena putra atau putri Bapak Ibu sudah anak yang baik itu. Kita pokoknya apik-apik doa anaknya. Loh, tapi masa mungkin bu anak sing sudah baik dikunjungi, ya mesti memang ada catatan, tapi enggak semata-mata itu. Terus nanti orang tua sendiri yang bilang, masa bu anak saya itu enggak ada catatan, dia itu di rumah bla 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 bla. Berarti yang buka siapa? Kita enggak usah menyampaikan tentang kekurangan anak, tapi yang buka adalah orang tua sendiri. Oh masa gitu bu, oh jadi begitu loh. Padahal di rumah enggak, di rumah juga jarang belajar misalnya. Di rumah juga kalau malam itu suka keluar, itu keluar sendiri semua, sehingga betapa pentingnya home visit, kunjungan rumah. Ini kami itu mungkin evaluasinya mungkin karena masih ya dari pandemi itu ya. Pandemi pun kami juga melakukan home visit karena itu memang harus gitu loh. Jadi sudah pandemi juga harus ada siswa yang memang kita hadirkan ke sekolah untuk wawancara, konseling, namun masih tidak cukup. Harus kita terpaksa visit atas kesepakatan itu. Evaluasi mungkin itu ya, tadi yang nggak ada jam, visit masih harus ditingkatkan lagi. Kalau siswa ya, insya Allah anak sini kesadarannya itu alhamdulillah sudah bagus kepada guru BK. Mungkin untuk metode yang biasa dilakukan guru BK dalam menyelesaikan permasalahan siswa, entah itu dari belajarnya, entah dari kenakalannya, entah dari perilakunya, entah itu biasa yang sering dilakukan itu memakai metode seperti apa begitu? Kalau metode ini pakai teori-teori konseling, jadi pendekatan konseling behavior, pendekatan konseling gestalt, pendekatan konseling RED ya, rasional emotif itu seperti itu disesuaikan dengan masalahnya. Namun saya ini agak berbeda dari dulu kata. Tapi ternyata semakin kesini itu diperbolehkan. Saya pikir dulu kan aliran konseling misalnya ada 10 ya pakem itu saja ya, dan memang saya ada keprihatinan yaitu semuanya dari barat gitu loh. Jadi saya maaf nggak bisa kayak 100% menerapkan. Saya kayak waktu itu
pakai konseling religius. Maaf kayak nggak tahu ngarang diri tapi boleh kok ternyata. Nah bahkan di UM itu ada konseling baru namanya konseling kipas. Itu sangat religius dan saya merasa alhamdulillah ternyata yang saya rasakan itu malah sudah menciptakan salah satu aliran konseling gitu. Nah kita bahagianya menjadi guru madrasah itu yaitu apa tentang mengingatkan sholat. Jadi pendekatan spiritual, pendekatan religius itu selalu kita lakukan. Jadi untuk kita itu ladang untuk beribadah itu akan selalu, insya Allah kesempatan itu selalu ada. Apalagi jenengan ini calon guru agama, ini adalah jurusan is the best. Jurusan is the best se-UIN Maliki dan jurusan is the best se-Indonesia dan dunia. Jurusan PA itu betul. Jadi tadi ya pendekatan dengan teori konseling, tapi saya ngarang sendiri yang konseling religius itu. Terus apa namanya, saya padukan dengan konseling kipas. Maksudnya menceritakan kebahagiaan. Jadi hari ini kabar bahagia apa? Itu yang selalu saya tanyakan. Terus dia, bahagia apa Bu? Yang saya ini lagi galau. Tapi tetap harus ada hal yang kamu syukuri kan. Terus yang perlu diingat di dalam konseling itu adalah bukan ceramah. Konseling itu bukan pemberian nasihat. Jadi justru peran seorang konselor ini adalah pendengar yang baik. Kalau konselor kok ngomong kok ini bukan memberi konseling, bukan. Kita hanya memantulkan kok dari teori-teori. Coba nak, terus biar keluar semua. Tisu juga selalu kita sediakan ya kan biasa ini untuk anak nangis. Jadi wes ojo ditahan, harus dikeluarkan semua. Kamu sudah mendam ini sudah lama kan di sini ini sakit. Wes sekarang nggak apa-apa nangis yang bersuara. Karena di era sekarang ini banyak orang itu tidak bisa jadi pendengar kan ya, tapi memang ya bukan konselor sih, semua orang itu sekarang menjadi pembicara. Bahkan mungkin juga ada konselor itu tapi pembicara itu seakan itu kita dengarkan dan sesuai ini konseling yang memandirikan. Bagaimana ya sesuai yang menemukan solusi kira-kira apa ya